Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 261 sampai dengan 269 tentang menafkahkan harta di jalan Allah, bagian yang pertama. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 261 tentang perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Ayat 262 sampai dengan 267 tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan ganjaran bagi mereka serta peringatan dari perbuatan ria. Ayat 268 sampai dengan 269 tentang perbandingan antara janji dan perintah setan dengan janji dan perintah Allah. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Setelah menjelaskan kekuasaannya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan pemisalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 700. Bahkan Allah terus melipat gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki, sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Maha Luas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalannya dengan tulus, sebab Dia Maha mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut dan Maha mengetahui atas segala niat hamba-Nya. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipat gandakan pemberiannya untuk orang yang dikehendakinya. Dia Maha Luas karunia, Maha mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Bagi mereka, pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Pada ayat berikut, Allah menerangkan cara berinfak yang direstui Allah dan berhak mendapat pahala yang berlipat ganda. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk aneka kebaikan, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, tidak pula membanggakannya dan tidak menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. Mereka memperoleh pahala berlipat di sisi Tuhan mereka, seperti dijelaskan pada ayat terdahulu. Selain menerima ganjaran
tidak ada pula rasa takut pada diri mereka. Mereka tidak merisaukan apa yang akan terjadi di masa depan, seperti hilang dan berkurangnya harta di dunia, dan pahala serta siksa di akhirat. Dan mereka tidak pula bersedih hati, yaitu keresahan akibat apa yang terjadi dan luput di masa lalu. Tidak jarang seseorang yang bersedekah atau akan bersedekah mendapat bisikan dari dalam diri atau dari orang lain agar tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak demi mengamankan harta yang akan menjadi jaminan bagi diri dan keluarganya di masa depan. Buanglah jauh-jauh pikiran dan perasaan semacam itu. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, berbangga diri, atau menyakiti si penerima. Bagi mereka, pahala besar yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakannya menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Setelah menjelaskan pemberian berupa nafkah dan larangan menyebut-nyebutnya, serta menyakiti hati yang diberi, ayat ini menekankan pentingnya ucapan yang menyenangkan dan pemberian maaf. Perkataan yang baik yang sesuai dengan budaya terpuji dalam suatu masyarakat, yaitu menolak dengan cara yang baik, tidak dengan cara menyakiti, dan pemberian maaf, yaitu memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta, lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti dari pemberi. Allah Maha Kaya tidak memerlukan sedekah dari hambanya yang disertai sikap menyakiti, bahkan tidak butuh kepada pemberian siapapun, dan Maha Penyantun sehingga tidak segera menjatuhkan sanksi dan murka kepada siapa yang durhaka kepadanya, dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Perkataan yang menenteramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain lebih baik dari sedekah yang disertai perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Allah tidak butuh kepada pemberian yang disertai sikap menyakiti. Dia akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir, dan dia tidak akan menyegerakan hukumannya terhadap orang yang tidak bersedekah, dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah kamu merusak, yaitu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan yang diberi dan menyakiti perasaan penerima, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jangan keberatan atau protes hilangnya pahala sedekahmu itu, sebab yang kamu lakukan dan menyebabkan pahala hilang itu keadaannya sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia untuk mendapat pujian, nama baik, atau kepentingan sesaat lainnya, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, seperti yang dilakukan orang munafik. Perumpamaannya, yakni orang yang pamrih itu sungguh mencengangkan, seperti batu yang licin, sangat bersih, tidak dinodai apapun, dan tidak sedikit pun retak. Yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, tidak meninggalkan sedikit pun tanah atau debu.
seperti halnya tanah yang subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras. Begitu pula pahala sedekah akan hilang karena perbuatan ria dan menyakiti. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Tidak ada sedikit pun yang dapat diambil manfaatnya. Dan itulah sifat-sifat kaum kafir. Maka hindarilah, sebab Allah tidak memberi petunjuk kebaikan kepada orang-orang kafir, antara lain mereka yang mengkufuri nikmat-Nya dan tidak mensyukurinya. Hai orang-orang mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian di hadapan orang-orang yang membutuhkan, dengan menyakiti mereka. Sebab dengan begitu, kalian seperti orang-orang yang berinfak dengan motif ketenaran dan ingin dipuji. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Keadaan orang yang berinfak dengan motif ria, perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya terdapat tanah. Begitu hujan deras turun, menyirami batu itu, hilanglah tanah itu semua. Seperti halnya, tanah yang subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras. Begitu pula, pahala sedekah akan hilang karena perbuatan ria dan menyakiti. Tidak ada sedikit pun yang dapat diambil manfaatnya. Itulah sifat-sifat kaum kafir, maka hindarilah. Sebab Allah tidak akan menunjuki orang-orang kafir kepada kebaikan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu, kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha dan pahala dari Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti pemilik sebuah kebun yang subur, hijau dengan pepohonan dan menghasilkan buah-buahan yang baik yang terletak di dataran tinggi sehingga mendapat sinar matahari dan udara yang cukup. Selain itu, semakin tinggi sebuah dataran akan semakin jauh dari sumber air yang mengakibatkan akar tumbuh-tumbuhan menjadi semakin memanjang. Serabut yang berfungsi menyerap makanan pun menjadi banyak, sehingga makanan yang membentuk zat hijau daun, klorofil, menjadi banyak pula. Dengan demikian, pohon itu menjadi produktif menghasilkan buah. Tempat kebun itu berada di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat yang tercurah langsung dari langit. Sebagiannya diserap oleh tanah tempat akar-akar tumbuhan menghujam, sebagian lainnya yang tidak dibutuhkan mengalir ke bawah dan ditampung oleh yang membutuhkannya. Selain sebagai sumber makanan, hujan yang deras itu juga berfungsi melunakkan zat-zat yang diperlukan tumbuhan, membersihkannya dari zat-zat yang menghambat pertumbuhan dan menjaga hama. Maka tidak heran jika kemudian kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun atau hujan gerimis dengan sedikit angin yang lembut pun memadai. Sebab tanahnya subur dan berada di ketinggian yang memungkinkan untuk menghasilkan buah dengan baik. Begitulah infak yang dikeluarkan dengan hati yang ikhlas, sedikit atau banyak, akan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang dapat mengenali niat dan yang disembunyikan seseorang hanya Allah. Sebab Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan dan mengetahui antara yang ikhlas dalam beramal dengan niat ria. Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk memperoleh keridhaan Allah dan memantapkan keimanan mereka, perumpamaannya seperti pemilik kebun di sebuah dataran tinggi yang subur. Di tempat tersebut bisa tumbuh pepohonan dengan sedikit atau banyak air. Jika hujan deras, hasilnya 2 kali lipat. Dan kalau yang turun sedikit, tanah yang subur itu cukup untuk menghasilkan buah. Dalam 2 keadaan di atas, ia bisa menghasilkan. Orang-orang mukmin yang ikhlas
tidak akan sia-sia perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan kalian yang tidak diketahui Allah. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Sekali lagi, Allah memberikan perumpamaan tentang orang yang tidak ikhlas dalam berderma. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada siapapun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun yang terdapat di dalamnya pohon kurma dan pohon anggur yang mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai-sungai yang memiliki sumber air yang cukup? Bahkan di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sehingga dia tidak bisa lagi bekerja di kebun tersebut dan hanya bisa mengandalkan hasil kebun, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, yang belum bisa bekerja dan masih membutuhkan hasil dari kebun tersebut. Lalu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakarlah kebun tersebut dan menghanguskan semua pohon yang ada. Begitulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Nanti di akhirat, saat dia sangat membutuhkan ganjaran amal tersebut, dia tidak menjumpainya. Amal perbuatannya hangus dan punah karena niat yang tidak ikhlas dan sikap yang menyakiti orang lain. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya sehingga kamu berupaya untuk ikhlas dalam berinfak. Sifat ria merusak pahala amal seseorang, seperti halnya kebakaran menghanguskan kebun. Tidak seorang pun di antara kalian ingin memiliki sebuah kebun, kurma dan anggur. Kebun tersebut diairi oleh sungai-sungai yang mengalir di sela-selanya. Buah yang dihasilkannya sesuai dengan keinginan. Ketika ia semakin tua dan tidak bisa berusaha, sementara keturunannya masih kecil-kecil dan belum bekerja, tiba-tiba kebun tersebut kering karena angin keras yang mengandung panas yang membakarnya. Padahal pemilik kebun dan keturunannya sedang sangat membutuhkan. Begitulah keadaan orang yang berinfak dan bersedekah dengan disertai ria dan sikap menyakiti. Pahalanya hilang, dan setelah itu ia tidak bisa lagi bersedekah dengan hati lapang. Dengan keterangan ini, Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian pikirkan dan ketahui. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi, berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik. Tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain. Padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati, posisikan dirimu seperti orang yang diberi.
Jika kamu tidak mau menerimanya yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain? Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Maha Kaya tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untuknya maupun untuk makhluk-makhluknya. Sebab dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha terpuji antara lain karena dia memberi ganjaran terhadap hamba-hambanya yang bersedekah. Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang, dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk, padahal kalian sendiri kalau diberikan yang buruk seperti itu akan mengambilnya dengan memincingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah, Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjukinya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu, kemiskinan, dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, selalu berusaha menjanjikan dengan cara membisiki dan menakuti kemiskinan kepadamu. Misalnya, dengan bersedekah harta akan berkurang, atau bahkan akan membuatmu terpuruk dalam kemiskinan, dan sebagainya. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu yang dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia, antara lain kikir. Itulah ulah setan yang selalu menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan, sebab setiap sedekah yang kita keluarkan akan menghapuskan dosa. Dan selain itu, Allah menjanjikan akan menambah karunia-Nya kepadamu jika kamu berinfak. Sebab harta tidak berkurang dengan disedekahkan, justru sedekah akan menambah berkahnya. Bukan hanya itu, sedekah dan kedermawanan akan menghilangkan kecemburuan dan penyakit sosial lainnya di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas sehingga kegiatan perekonomian akan semakin produktif dan karunia Allah bertambah. Dan Allah Maha Luas ampunan, anugerah, dan rahmat-Nya, Maha mengetahui siapa yang berhak menerima itu semua. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal saleh, sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan, dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas. Dia Maha Kuasa untuk membuat kalian kaya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahuinya. Dia, Allah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali ulul albab. Dia memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur. Adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah kepada seseorang sehingga dapat memahami hakikat segala sesuatu secara benar dan proporsional? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sebab akal sehat yang tercerahkan dengan cahaya ketuhanan dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Maka sinarilah jiwa dengan cahaya ketuhanan
bila ingin mendapat kebaikan yang banyak. Dia memberi sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Orang yang diberikan itu sesungguhnya telah memperoleh kebaikan dan kebijakan yang sangat banyak. Sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi teratur. Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang mampu memetik pelajaran dan nasihat Al-Quran. Sebab akal sehat dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu.